Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Rose Lena hari ini. Rose mau ngajak kita semua untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Baiklah anak-anak, sudah siap semuanya? Ya, yuk mari kita mempersiapkan hati, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Rose berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan nyanyi dulu sebelum mendengarkan cerita. Ya, lagunya adalah Burung Pipit Tidak Menabur. Ya, pasti semua sudah tahu ya. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan radari. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Nah, kini saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Ayo semuanya sikap yang manis, duduk yang baik, duduk yang tertib, kita dengarkan ceritanya. Tema kita hari ini tentang kecil tapi berarti. Anak-anak, ada seekor burung merpati kecil yang bernama Paula. Ya, burung merpati ini dia tinggal di dekat rumahnya Bapak Nuh. Ia sering bermain di tepi hutan dengan binatang-binatang lain. Tapi seringkali ia diremehkan dan tidak dianggap karena tubuhnya yang kecil. Suatu hari, semua binatang berkumpul dan menuju ke dalam sebuah perahu besar. Wah, Paula juga ingin ikut. Bapak Nuh memilih setiap jenis sepasang, kecuali jenis merpati boleh 7 pasang. Wah, senang sekali. Paula pun mau masuk ke sana. Ada apa di dalam sana? Apa mau ada sirkus?
Tiba-tiba si gajah besar lewat dan hampir menginjak Paula. "Hei, hati-hati dong kalau lewat," serunya. "Oh, maaf, aku tidak melihatmu. Habis kamu kecil sih. Maaf ya, aku buru-buru mau masuk ke dalam perahu besar itu. Katanya mau ada bahaya besar menimpa bumi." Semua binatang masuk ke dalam perahu besar atau yang disebut bahtera. Ya, sesudah semua masuk, pintu ditutup. Suasana jadi sumpek, penuh sesak. Paula pikir tadinya mau ada sirkus. Ternyata kita terperangkap dalam bangunan jelek ini, keluh si Paula. Tiba-tiba terdengar hujan turun, disertai petir dan gemuruh badai yang dahsyat. Wah, semua ketakutan. Ya, selama 40 hari 40 malam, hujan yang mengerikan itu turun ke bumi. Tak ada suara apapun, karena semua yang di luar sana sudah pada mati. Setelah hujan berhenti, mereka masih terapung-apung di atas air selama 150 hari. Nah, kira-kira 5 bulan kemudian, Bahtera itu berhenti terapung. Bahtera itu kandas di atas gunung Ararat. Ya, Bapak Nuh membuka jendela dan ia mengirim burung gagak untuk melihat apakah air sudah surut. Tapi ternyata si burung gagak itu tidak kembali. Esoknya Bapak Nuh memilih lagi siapa yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas, ya karena burung gagak tidak kembali. Semua binatang yang lain mereka antusias, mereka ingin sekali diutus. Tapi ternyata Bapak Nuh memilih siapa? Siapa yang ditunjuk itu? Iya, si Paula ya. "Kau merpati kecil, kau bisa kuandalkan. Pergi dan lihatlah apakah air sudah surut," kata Bapak Nuh. Paula pun pergi, tapi setelah dia lelah terbang ke sana ke sini, ya nggak ada tempat pijakan. Akhirnya, Paula sang merpati pun dia kembali ke Bahtera. 7 hari kemudian, Paula diutus lagi untuk melihat bumi apakah air sudah surut. Nah, sore harinya, si Paula kembali. Ia membawa sepucuk tangkai daun. Wah, semua gembira ya karena air sudah surut dan pohon-pohon sudah kelihatan. Nah, teman-teman binatang yang lain juga ikut senang dengan berita dari merpati mungil itu. "Kau binatang kecil ternyata sangat berarti," kata binatang-binatang besar. 7 hari kemudian, Paula sang merpati disuruh terbang lagi. Ya, kali ini Bapak Nuh berpesan kalau ia boleh tidak kembali, ya asal sudah menemukan tempat baru. Paula pun terbang dengan bebas. Ia bangga menjadi utusan Bapak Nuh. Ia bangga dipercaya seorang yang dikasihi Tuhan. Nah, walaupun kecil, ia telah melakukan pekerjaan yang berarti. Dan setelah 1 tahun lebih, Nuh dan keluarga serta para binatang berada dalam bahtera. Akhirnya mereka keluar menikmati bumi yang baru, yang kosong. Hanya mereka penghuni bumi saat itu. Lalu Bapak Nuh dan keluarga bersyukur pada Tuhan. Dan Tuhan memberi tanda pelangi. Ya, kalian lihat ya di belakang ada pelangi. Itu sebagai janji bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan baca ayat hafalan kita yang warna merah ya. Lukas pasal 12 ayat 32. "Janganlah takut hai kamu kawanan kecil." Ya, dari cerita hari ini kita mau belajar apa? Ya, walaupun kalian masih kecil, jangan takut ya. Karena
Tuhan pasti akan memakai kalian. Tuhan pasti akan memberkati kalian. Ya, ayo sama-sama ikutin Lause baca ya. Lukas pasal 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Ya, anak-anak, coba dihafal ayat hafalannya. Nanti kalau sudah hafal, kalian bacakan di depan Lause ya. Baiklah, sampai di sini dulu cerita Lause. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.